Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan baskom dan kemudian saya masukkan 250 gram tepung terigu pro tinggi. Di sini saya akan membuat roti yang mudah dan simpel. Kemudian saya tambahkan sejumput garam. Kemudian saya tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh vermipan. Penuh ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur utuh dan diaduk-aduk kembali sampai semua tercampur merata. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh cuka apel atau cuka dapur boleh. Kemudian sejumput soda kue ya teman-teman. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur merata. Kemudian saya masukkan susu cair hangat 150 ml. Dimasukkannya secara bertahap dan terus diaduk-aduk menggunakan sendok atau spatula. Kemudian saya masukkan semua sisa susunya. Dan kemudian saya masukkan margarin 2 sendok makan. Peres ya teman-teman, tidak munjung. Dan kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian diremas-remas pelan-pelan. Diuleni sampai terbentuk menjadi adonan ya teman-teman. Dan ini saya tidak menambahkan air atau susu lagi. Terus diuleni sampai semua tercampur merata ya teman-teman. Nah, ini sudah terbentuk menjadi adonan ya teman-teman. Ini masih kasar. Terus diuleni ini sampai menjadi adonan yang kalis dan elastis ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Ini adonannya sudah tercampur merata ya teman-teman. Sambil dibanting-banting sedikit seperti ini. Kelihatan teman-teman adonannya. Kemudian saya tambahkan minyak sayur kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian diuleni kembali sampai benar-benar adonannya maksimal ya teman-teman. Kelihatan lembut banget teman-teman. Terus diuleni sampai rata dan kalis dan elastis ya teman-teman. Kemudian ini akan saya istirahatkan. Dan kemudian ini akan saya tutup dengan plastik wrap.
Ini saya istirahatkan selama 30 menit ya teman-teman. Dan setelah 30 menit, ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, sudah double size. Kemudian saya kempeskan kembali, saya padatkan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan ini meja saya sudah saya lap bersih ya teman-teman. Kemudian diuleni sebentar. Kemudian ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Ini saya bagi menjadi 8 ya teman-teman, jadi 8 bulatan. Jadi di sini saya bagi menjadi 8 roti ya teman-teman. Rotinya sangat mudah dan simpel banget. Jadi saya tidak membeli di luar, saya bikin sendiri di rumah. Kemudian ini saya bulat-bulatkan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini dilakukan sampai semua selesai. Kelihatan adonannya lembut banget teman-teman. Seperti biasanya ya teman-teman, saya tidak menggunakan oven. Saya tidak punya oven. Saya menggunakan wajan seperti biasanya. Tapi rotinya tetap empuk ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Walaupun menggunakan wajan, kita bisa membuat roti sendiri di rumah. Nah, ini semua teman-teman dapat 8 bulatan. Kemudian saya ambil satu adonan, kemudian saya padatkan kembali dan saya bulatkan kembali, kemudian saya pipihkan dan kemudian saya letakkan di atas baking paper ya teman-teman. Nah, seperti ini. Saya ambil satu lagi, dipadatkan kembali, kemudian dibulatkan dan dipipihkan. Nah, seperti ini, dibuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Kelihatan adonannya lembut banget. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi satu adonan mendapat 8 roti ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Sudah selesai saya buat semuanya dan saya masukkan ke dalam baking paper. Kemudian saya istirahatkan, saya tutup menggunakan kain kering supaya adonannya tidak kering. Dan setelah 5 menit kemudian ini saya buka tutupnya. Sudah mulai mengembang kembali. Dan kemudian ini akan saya olesi dengan kuning telur tipis-tipis ya teman-teman. Nah, seperti ini. Diolesi tipis-tipis sampai rata. Dan dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Jadi caranya sangat mudah dan simpel banget. Kita bisa membuat roti sendiri di rumah teman-teman. Tidak perlu khawatir ya teman-teman, walaupun tidak punya oven. Menggunakan teflon juga bisa loh teman-teman membuat roti. Dengan api kecil pasti matang juga teman-teman rotinya. Dan ini sudah selesai, saya olesi semuanya dengan kuning telur. Kemudian saya istirahatkan lagi selama 5 menit sebelum dipanggang. Dan setelah 5 menit ini siap kita panggang teman-teman. Dan di sini sudah saya siapkan pemanggang saya seperti biasanya. Dan ini sudah panas. Kemudian saya masukkan roti yang sudah saya tata di atas loyang. Dan ini saya panggang selama 15 menit dengan api kecil ya teman-teman supaya matang dan tidak gosong. Dan setelah 15 menit ini dia teman-teman, rotinya sudah matang, cantik banget. Ini saya angkat, nih teman-teman hasilnya cantik banget.
Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Kemudian ini saya olesi dengan margarin tipis-tipis ya teman-teman, supaya di atasnya rotinya tidak kering dan mengkilap ya teman-teman. Jadi tidak kalah dengan roti-roti yang di luaran sana ya teman-teman. Walaupun dengan alat seadanya kita bisa membuat roti sendiri di rumah teman-teman. Kemudian ini saya tata di atas piring saji ya teman-teman. Ini rotinya cantik banget. Dan kemudian ini saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Lihat nih teman-teman. Wow teman-teman, lembut banget rotinya. Tidak bantat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep teman-teman. Recommended banget teman-teman, wajib coba ya teman-teman. Jangan khawatir teman-teman, walaupun menggunakan wajan, rotinya tetap matang dan empuk ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah mendukung. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.